Halo guys, balik lagi sama gue Alan Khairi. Nah, ada satu bahasan lagi yang menarik tentang apa namanya mahasiswa. Jadi menurut gue ya, menurut klasifikasi gue tentang mahasiswa itu banyak. Ada beberapa hal lah ya. Yang pertama kita bahas tentang kuliah rapat, kuliah rapat. Ini anak organisasi banget sih. Jadi kayak nih mahasiswa tuh bener-bener kayak kuliah rapat bener-bener kayak gitu. Jadi dia itu tipe-tipe mahasiswa yang biasanya hiperaktif dan dia uh, need of validation biasanya. Karena gue sendiri tuh juga salah satu mahasiswa yang memang aktif di organisasi, tapi nggak yang kayak dipaksa gitu. Kalau dipaksa masuk, gue juga nggak bakal niat kayak gitu sih. Dan gue cukup hiperaktif sih kalau misalkan tentang apa namanya, tentang hal kayak ginian gitu. Nah, gue tuh salut banget sama yang apa namanya kuliah rapat yang kura-kura ini tapi tetap lulus tepat waktu itu gue kayak wow, that was amazing. Itu gue ngeliatnya kayak gitu sih. Terus ada lagi em, kupu-kupu nih. Nah, siapa nih yang kupu-kupu? Nah, kupu-kupu tuh kayak kuliah pulang gitu loh. Jadi dia hanya sebatas apa ya namanya tuh eh, kuliah ya udah dia masuk kelas ngerjain tugas pulang. Nah, ini biasanya yang menurut gua itu dia netral sih. Jadi dia tuh enggak yang apa namanya aktif banget, enggak juga yang pasif banget kayak gitu. Kemudian ada lagi nih yang biasanya life-nya so hard like me. Gue pernah nyobain semua sih. Jadi gue pernah kuliah sambil kerja. Jadi kayak kuker lah, kuliah kerja. Nah, ini biasanya yang maaf ya kayak gue juga gue keterbatasan finansial gitu sih. Tapi at least fisiknya juga makin kuat, mentalnya juga makin kuat. Jadi biasanya yang kuliah kerja itu dia tidak terlalu ambisius pada perkuliahan. Yang penting mah dia lulus aja. Kan batas perkuliahan itu di 14 semester atau di 7 tahun kayak gitu. Nah, gue punya tips sih, tips untuk apa namanya kayak gimana caranya nentuin tipe lu gitu. Hmm, gue ada cara sih, bukan 4 cara, 4 step. Jadi yang pertama lu tahun pertama lu bener-bener fokus jadi kupu-kupu. Saran gue ya. Jadi di tahun pertama lu kuliah, lu fokus jadi kupu-kupu. Jadi lu bener-bener kuliah pulang kayak gitu. Kemudian masuk tahun kedua nih. Nah, masuk tahun kedua eh, lebih baik sih ya untuk melatih leadership kalian, melatih public speaking kalian. Nah, itu menurut gue eh, lu pada tuh mending ikut organisasi sih. Sebenarnya organisasi juga ada tipe ya. Misalnya organisasi internal, berarti dia di bawah naungan kampus dan juga ada organisasi organisasi eksternal. Sesuaikan aja. Kalau menurut kalian apa namanya nggak pengen yang sibuk-sibuk banget di luar ya udah pilih yang internal aja dan sesuaikan sama kegiatan kalian sih untuk tahun kedua ini gitu. Kemudian untuk tahun ketiga, kalau saran gue ya tahun ketiga itu udah mulai panas dalam tanda kutip kayak, wih, udah mulai panas banget gitu kan. Nah, kalau di tahun ketiga, better sih menurut gue ya, kalian sambil kerja entah itu freelance ataupun part time. Tapi usahakan yang memang sesuai dengan jurusan kalian gitu. Jadi jurusan kalian tuh misalnya business and management atau marketing. Nah, lu sesuaikan dengan hal itu karena itu bisa dimasukkan ke dalam CV. Itu cukup-cukup membantu karena biasanya untuk generasi sekarang itu ya perusahaan itu sedikit yang udah mandang akreditasi tapi dia lebih ke memandang skill lu, personality lu kayak gimana kayak gitu. Nah, kemudian dimasuk tahun keempat. Nah, tahun keempat ini kita sebutnya tahun akhir lah.
Ibaratnya kalau kita kuliah 7 tahun, 4, 5, 6, 7 itu kita sebutnya tahun terakhir kuliah gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya di tahun keempat itu menurut gue lu harus bener-bener fokus sih, bener-bener fokus mengerjakan hal-hal misalnya kayak KKN, penelitian, ataupun kerja praktek dan juga tugas akhir. BTW yang gue sebut barusan itu beberapa yang gue tahu di prodi gue ya. Karena prodi gue adalah teknik kimia, jadi adanya itu gitu. Nah, untuk tahun akhir ini biasanya banyak apa ya? Banyak tantangan sih, entah dari tekanan mental dari dosen, tapi itu menurutku sih, menurut gue ya masih wajar-wajar aja gitu. Tekanan dari dosen, belum tekanan tugas itu sendiri yang dikasih dosen, tekanan orang tua, kan lu jadi harapan orang tua nih gitu kan. Jadi kayak lu ya udah, lu jadi harapan orang tua, lu harus cepet lulus bla 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 segala macem kayak gitu. Nah, terus eh, tekanan dari finansial ini gue ngalamin juga dan itu so hard because I have to work for continue my study, like ya gue harus bener-bener bekerja buat meneruskan studi gue gitu. Karena itu ada beberapa pilihan dalam apa namanya eh, di akhir lu gitu, di akhir kuliah lu tuh bener-bener lu harus mikirin gimana gitu. Oh ya, ada tips nih buat yang calon penerima beasiswa. Karena gue juga anak bidik misi ya, mohon maaf belum bisa lulus tepat waktu. Tapi ada saran gue buat anak-anak KIP, bidik misi atau other scholarship lah ya. Itu kalian kalau misalkan ngincernya itu dari biaya, kalian pilih program studi yang eh, indeks kelulusannya itu cepet. Jadi kayak kalau misalkan kedokteran, kalau misalkan teknik itu kan kayak tergolong prodi-prodi yang lama gitulah ya bahasa kasarnya gitu. Jadi standarisasinya pun beda gitu. Jadi menurut gue ya kalian harus menyesuaikan dengan hal itu. Tapi kalau misalkan kalian ambis di prodi, maksudnya kayak kalian pengen masuk prodi ini nih kayak gue gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Gue juga apa namanya termasuk orang yang menurut gue ambisius, tapi karena sudah berlalu itu kayaknya terlalu ambisius dan salah strategi sih. Jadi ya udah nggak apa-apa sih menurut gue. Jadi sesuaikan aja lu mau tipe mahasiswanya tuh kayak gimana, sesuaikan dengan orang tua, sesuaikan dengan segalanya faktor-faktor yang ada di luar lu gitu. Kalau lu udah niat banget, ada temen gue kayak misalkan dia niat banget pintar menurut gue, tapi dia keluar entah apa masalahnya gue nggak tahu juga lah ya. Nah itu sih kalau menurut gue. Dan kalau misalkan lo gue mau minta lo gue bahas sesuatu, boleh nih kalian komen aja di DM gue di Instagram gue di @alwan_value18 ya. Nanti gue cantumin deh di description box biar kalian bisa ngechat gue dengan leluasa karena akun itu bener-bener gue pegang sendiri sih. Kayak thank you. Assalamualaikum.